salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Putri sebagai dosen pembimbing kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Yuliani S. Ilkom MIkom, dan yang terhormat saya ucapkan terima kasih kepada para staf beserta panitia webinar bijak bermedsos di era pandemi serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat serta taufiknya serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di Zoom yang insya Allah berbarokah ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Jamal Ahmad Taufik sebagai MC webinar ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan-susunan acara pada hari ini. Yang pertama, mungkin akan dilaksanakan pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, serta acara inti, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab, sesi foto bersama, kemudian penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara webinar ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Habib. Kepada Saudara Habib, waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Habib yang telah inayahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, sambutan. Mungkin sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, oleh Saudara Syarifah Wirdah pada waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Izinkan saya Syarifah Wirda di sini sebagai Ketua Panitia bijak bermedsos di era pandemi untuk menyampaikan telah berkesempatan hadir dalam acara kali ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Marina Yuliani sebagai narasumber, Ini Pedas Prospera sebagai sponsor acara kami, dan pihak-pihak lain yang telah menyempatkan waktu untuk menghadirkan acara webinar kami. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia Acara mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah memberi kontribusi pada webinar kali ini. Demikian kata sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya kepada Ketua Pelaksana. Mungkin untuk acara selanjutnya masuk kepada acara inti. Namun sebelumnya izinkan saya menyerahkan acara kepada moderator kita semua, kepada Saudara Alif, waktu dan tempat, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jamal. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alif Adasyadafa. Saya selaku moderator di webinar Bijak Bermedsos di Era Pandemi. Sebelum masuk ke acara inti di webinar ini, yaitu pemaparan materi tentang bijak bermedsos di era pandemi, izinkan saya untuk sedikit membacakan tentang CV dari narasumber kita kali ini, yaitu Kak Marina Yuliani. Kak Marina Yuliani bernama lengkap Marina Yuliani, S.Ikom, M.Ikom. Merupakan lulusan Magister Ilmu Komunikasi Kak Marina Yuliani ini merupakan penulis buku antologi puisi, Sepenggal Goresan dan Coretan Kehidupan, dan Bait-Bait Lara dan ilustrasi Rona Sendu. Selain itu juga, Kak Marina ini menyukai seni, foto, dan video. Dan sekarang mengajar di Universitas Sali Al-Aitang. Untuk pengalaman pendidikan, Kak Marina Yuliani ini pernah berpendidikan di SMAN 1 Ciparai dari tahun 2013 sampai tahun 2016, dan juga merupakan lulusan S1 Jurnalistik di Unisba dari tahun 2016 sampai 2020. Juga pendidikan terakhir S2 Komunikasi Bisnis Unisba tahun 2020 sampai tahun 2022, dan meraih IPK sebesar 3,91. Untuk pengalaman organisasi, Kak Marina ini juga mengikuti beberapa organisasi, yaitu Lingkup Seni Rupa Karya tahun 2016, Karya Ilmiah Remaja tahun 2018, Rimas dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dan terakhir Keluarga Mahasiswa Jurnalistik tahun 2017 sampai 2020. Dan beberapa pengalaman dari Kak Marina ini akan saya bacakan. Dari pengalaman menulis. Satu, karya tulis populer terbaik Festival Kolaborasi KNPI tahun 2021. Yang kedua, juara 2 karya tulis jurnalistik HPN tahun 2021. Yang ketiga, penulis antologi puisi Bait-Bait Lara dan ilustrasi Rona Sendu, terbit September 2021. Yang keempat, penulis antologi puisi Sepenggal Goresan dan Coretan Kehidupan, terbit Mei 2020. Yang kelima, penulis di media online Haloyot pikiranrakyat.com tahun 2020. Dan yang keenam, juara 3 esai muslimah wanita berkarir surga tahun 2019. Dan yang terakhir, penulis terpilih puisi nasional oleh penerbit Media Kita tahun 2019. Untuk pengalaman dari bidang video dan foto, yang pertama ada top 6 competition finalis short video impact USM Malaysia tahun 2019. Video Reels Instagram Imaji Sociopreneur tahun 2021. Yang ketiga, Best Video Impact USM Malaysia tahun 2018. Yang keempat, video iklan terbaik diselenggarakan oleh Ramayana tahun 2019. Yang kelima, video kreatif terpilih
Humas Kota Bandung. Yang keenam, video terpilih kebudayaan Jabar, Bank BJB. Dan yang terakhir, foto terpilih Bandung in My Eyes, Ulin Barimoto. Untuk dari bidang seni, ada juga beberapa pengalaman dari Kak Marina ini. Yang pertama, juara 3 Hotel Al-Quran Kontemporer tahun 2020. Yang kedua, finalis 5 besar Pasanggiri di antara bahasa Sunda BKOW Jawa Barat tahun 2019. Seni Kriya tahun 2016. Dan yang terakhir, juara 2 Kaligrafi Dekorasi tahun 2017. Sekian dari pembacaan CV dari Kak Marina Yuliani ini. Untuk teman-teman yang barangkali mau ngepoin nih atau mau cari tahu siapa sih Kak Marina Yuliani lebih dekat, bisa dicari di Instagram, username-nya Marina Y01, Marina Yuliani untuk di Twitter, dan juga Kak Marina ini mempunyai channel YouTube yaitu Marina Yuliani. Sekian dari pembacaan CV narasumber kita kali ini, yaitu Kak Marina Yuliani. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan kita langsung saja masuk ke acara inti dari webinar kita kali ini, yaitu pemaparan materi dari Kak Marina Yuliani. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Alif. Boleh di-share screen? Boleh Kak. Sebentar ya Kak. Ya. Baik, terima kasih kepada Kang Alif selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Terima kasih juga kepada beberapa panitia dari mulai Ketuplak, Teh Syarifah beserta jajarannya. Yang terhormat, apabila ada Ibu Bapak dosen yang menyempatkan hadir pada saat Zoom meeting ini, lalu Akang Teteh, teman-teman audiens yang saya cintai, izinkan saya memaparkan mengenai bijak bermedsos di era pandemi. Perkembangan teknologi yang terus melesat mendorong pengguna internet gitu ya dan media sosial di belahan dunia meningkat, khususnya di Indonesia, yang setiap tahunnya itu tumbuh secara signifikan. Nah, adanya media sosial menawarkan begitu banyak untuk penggunanya itu dalam informasi lalu komunikasi itu bisa kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apa saja gitu ya. Lalu ada hiburan juga. Namun pastinya ketika ada kelebihan tentu ada kekurangan juga kan. Nah, agar terhindar dari hal-hal yang negatif gitu ya, maka dalam menggunakan media sosial, mari kita sama-sama untuk belajar bijak dalam bermedia sosial. Nah, seperti ini, ada yang bisa dilihat pada gambar, ada jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia. Di mana menurut pemaparan We Are Sosial, jumlah pengguna aktif di media sosial Indonesia itu sebanyak 191 juta orang pada tahun 2022. Jumlah itu terus meningkat ya, bisa dilihat setiap tahunnya itu bisa meningkat. Nah, lalu yang selanjutnya Kak, nih, ini bisa dilihat ya proporsi individu yang menggunakan internet dalam kategori jenis kelamin. 2017 sampai 2019 ini bisa dilihat bahwa yang mendominasi itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan gitu ya. Mengapa laki-laki? Karena laki-laki itu mencari informasinya itu mengenai olahraga, teknologi, kesehatan. Sedangkan kalau perempuan itu biasanya tentang gaya hidup gitu ya, mengenai kecantikan, dan banyaknya itu mengenai hiburan kalau misalkan perempuan. Boleh dilihat lagi Kang yang selanjutnya. Ini ada beberapa media sosial ya. 10 media sosial yang sering digunakan pada tahun 2020. Di mana mengutip dari kata data, yang pertama itu ada YouTube, kedua WhatsApp, ketiga Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, dan WeChat. Di mana Akang dan Teteh di sini juga pasti tentunya barang tentu memiliki 5 atau 6 sosial media yang ada di sini mungkin ya. Karena
setiap hari kita tuh emang dekat dengan media sosial, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu dekat gitu ya dengan media sosial. Lalu yang selanjutnya Kang, boleh di next. Nah ini ya, hati-hati dalam bermedia sosial. Karena apa? Karena sekarang tuh adanya media sosial, barang tentu ada kelebihan, pasti ada kekurangannya juga gitu ya. Dimana banyak yang bully, lalu ada banyak penipuan, terutama melalui telepon seluler gitu ya. Terus informasi hoax disebarkan secara luas, dengan sengaja gitu ya. Lalu ada pencurian, penculikan, bahkan harus waspada dengan identitas yang diupload di sosial media karena banyak yang menyalahgunakan data kita. Boleh yang selanjutnya, Kang? Nah, bagaimana cara bijak menggunakan sosial media di era pandemi? Boleh di next, Kang? Hal yang memprihatinkan gitu ya, di mana kehadiran media sosial saat ini juga banyak yang menyebarkan hoax, ujaran kebencian secara langsung, lalu mengomentari status-status orang dengan sengaja dan dengan bahasa yang tidak sopan gitu ya. Itu harus diwaspadai, dan kita selaku mahasiswa gitu ya harus bisa lebih dalam literasi media gitu. Nah, ini ada etika menghubungi dosen atau tendik gitu ya, kan pada saat pandemi kemarin barang tentu kuliah di rumah gitu ya, tapi harus tetap bisa berkomunikasi dengan dosen gitu. Nah, yang pertama itu tetap harus bisa memperhatikan waktu pengiriman pesan, usahakan pada jam kerja gitu ya. Dimulai misalkan dari pukul 8 sampai pukul 4 gitu. Jangan pas malam-malam ngechat gitu ya. Lalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu mulailah dengan salam, beritahu nama, NPM, serta tujuan secara singkat, gunakan foto profil yang sopan, akhiri dengan terima kasih. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya, ini adalah chat saya dengan Ibu Dian, dosen pengampu media literasi. Dengan pertama ucapan salam, lalu beritahu maksud dan tujuan, nama saya siapa, dan jangan lupa diakhiri dengan salam. Lalu ini yang sebelahnya ada cara chat, misalkan mau bimbingan skripsi gitu ya, kalau misalkan Akang Teteh nanti mau bimbingan skripsi gitu, chatnya nggak dibales terus, boleh di follow up terus gitu, tapi dengan kata-kata yang sopan dan waktunya juga yang tepat gitu ya. Lalu yang selanjutnya Kang, boleh di next. Nah, lalu yang selanjutnya itu etika bermedia sosial di akun pribadi. Boleh sambil diklik Kang videonya yang di sebelah kiri. Nah, ini ya, yang pertama itu jangan asal posting, pikirkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin upload gitu ya, pikirkan terlebih dahulu, misalkan feed-nya harus sesuai, misalkan ya kalau misalkan kita ingin lihatnya dari feed, lalu misalkan informasi yang disampaikan harus berbobot, maksudnya berbobot itu jangan hanya untuk hiburan saja gitu ya. Lalu gunakan komunikasi yang baik, beri caption di si postingan dari foto atau video yang semenarik mungkin, tapi harus tetap sesuai dengan faktanya gitu. Postingan tidak mengandung unsur sara, kekerasan dan pornografi yang bisa menjadi memprovokasi gitu, menjadi provokasi orang untuk berkomentar negatif gitu, bisa dihindari. Lalu informasi yang disampaikan adalah benar adanya, seperti ini ya, Jambore jurnalistik itu benar adanya gitu, jangan dibuat-buat gitu. Lalu cantumkan sumber atau pengelola kegiatan yang terlibat, seperti ini saya mencantumkan PKOW, lalu terima kasih kepada Bu Atalia, seperti itu. Lalu cari peluang untuk mengasah skill pribadi yang positif. Nah, pada saat pandemi kemarin kan otomatis pasti gabut gitu ya di rumah. Nah, bisa cari misalkan cara ngasah skill ya, cobalah ikut lomba gitu kan, banyak lomba yang gratis, lomba menulis, lomba foto, video, atau misalkan carilah seminar-seminar yang ya webinar gitu untuk mengasah skill pribadi. Lalu harus positive vibes only gitu ya, harus pokoknya menyebarkan hal-hal yang positif gitu, jangan misalkan galau terus di sosial media gitu, hindari ya seperti itu. Lalu yang selanjutnya Kang, boleh di next. Nah, ini ya ada contoh
ada contoh selebgram sekaligus TikToker gitu ya. Ada yang tahu gak? Ini adalah Kang Camar. Kang Camar itu teman saya ya sewaktu S1. Dia merupakan reporter dari MNC Media Group yang sekarang mempunyai banyak followers gitu ya, baik di Instagramnya maupun di TikToknya. Dia selalu membagikan kesehariannya terhadap liputan gitu ya, kesehariannya. Dia secara konsisten dimulai dari awal sampai proses siaran sampai akhir, dia selalu membagikan gitu ya. Dan kelebihan dari membagikan daily liputan itu, dia sekarang jadi dibanjiri oleh yang mau endorse gitu ya. Dan banyak juga manfaatnya gitu. Dia sekarang dikenal masyarakat luas gitu karena ada beberapa videonya yang viral kan, ada ditonton oleh beberapa juta jiwa. Lalu yang selanjutnya Kak, boleh di next. Mengapa kita penting literasi dalam bermedia sosial gitu ya? Boleh di next Kang, karena dengan adanya literasi digital itu ya, kita bisa yang pertama itu berpikir kritis, yang kedua bijak berteknologi. Maksudnya berpikir kritis itu apa? Kita bisa meningkatkan pola pikir kita menjadi lebih kritis dalam memahami informasi. Misalkan ada informasi yang datang, kita tidak langsung mempercayainya gitu, tapi kita harus bisa saring dulu, apakah ini benar gak ya gitu, tidak langsung percaya gitu. Lalu bijak berteknologi, membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Yang selanjutnya Kak, boleh di next. Nih, apa sih literasi digital itu? Ya barang tentu teman-teman Akang dan Teteh juga udah pernah belajar mungkin ya di kelasnya masing-masing. Namun saya hanya akan menjelaskan sekilas. Literasi digital itu secara sederhananya itu diartikan sebagai kecakapan memahami penggunaan informasi dari berbagai tipe format sumber-sumber yang lebih luas dan mampu ditampilkan dalam perangkat komputer. Itu menurut Bauden ya. Sedangkan menurut Depri itu adalah pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Boleh di next lagi, Kang? Nih, ini ada prinsip dasar literasi digital. Menurut Yuda Pradana itu ada 4 prinsip dasar ketika kita memahami literasi digital gitu ya. Yang pertama ya tentunya ada pemahaman. Kita harus memahami dulu informasi yang beredar di media sosial. Misalkan sekarang sedang ramai tentang lowongan BUMN misalkan ya gitu. Kita harus mengetahui dulu, kita harus tahu sumbernya jelas gitu ya dari official BUMN-nya langsung, jangan hanya dari link-link cloningan yang hoax gitu ya. Lalu saling ketergantungan, media satu yang lainnya berdampingan dan berhubungan, karena seperti kita yang ketahui ya bahwa media satu dan yang lainnya itu saling berhubungan, berkesinambungan. Lalu adanya faktor sosial. Faktor sosial ini berbagi informasi kepada masyarakat. Jadi adanya arus informasi dari masyarakat gitu. Oh, ternyata ini nih ada lowongan BUMN nih misalkan dari masyarakat gitu ya. Terus dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya juga ngasih tahu gitu ya. Lalu ada kurasi. Kurasi itu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi, serta kemampuan mengukur informasi. Jadi kurasi di sini jadi kayak cross check kembali gitu. Apakah informasi ini layak untuk disebarkan kembali atau hanya untuk cukup di saya aja gitu. Boleh yang selanjutnya Kak, di next. Nah, ini ya pentingnya memahami literasi digital gitu ya. Untuk apa sih gitu? Yang pertama tentunya terhindar dari hoax. Yang kedua, lebih bijak dan kritis dalam bermedia sosial. Yang ketiga, menjadi peluang pekerjaan, meningkatkan keuntungan dalam berbagai e-commerce gitu ya. Jadi bisnisnya bisa dipromosikan, dijualbelikan di berbagai e-commerce gitu. Lalu belajar bahasa dan menulis dengan efisien gitu. Karena dengan adanya literasi digital ini kan kita terus membaca dan memahami. Kita bakalan mengetahui banyak kosakata yang tidak diketahui sebelumnya gitu. Lalu menjadi generasi yang cerdas, peka dan kreatif gitu. Maka ketika kita
sudah literasi media gitu ya, generasi milenial seperti sekarang itu harus bisa peka dan kreatif. Nah, ini ada ya fenomena bullying di media sosial. Seperti belakangan ini mungkin diketahui barang tentu oleh Akang Teteh kasus dari Lesti yang memposting anaknya, dan banyak sekali netizen yang membuli gitu ya, membuli anaknya. Lalu yang sebelah kanannya itu ada kasus beliau itu perempuan, ini komentar pedas di salah satu akun yang sedang hamil gitu ya. Namun ya seperti yang kita ketahui ya, netizen Indonesia apabila ada kasus yang bombastis itu pasti langsung diserang gitu ya. Meskipun beliau udah ngasih klarifikasi, tapi tetap masih diserang gitu ya sama netizen Indonesia. Lalu yang selanjutnya Kang, boleh di next. Nah, ini ya ada fenomena hoax di media sosial, seperti ini gambar yang sebelah kiri yang orange itu ya. Belakangan ini ramai ada link yang menyebarkan bahwa mengatasnamakan Pos Indonesia ngasih hadiah senilai 2 juta rupiah gitu ya. Padahal itu hanya akun-akun oknum yang menyebarkannya, itu menyebarkan cloningan seperti banyak juga link hadiah dari PLN, lalu link hadiah dari smartphone gitu yang mengatasnamakan pihak-pihak tertentu gitu ya, tapi itu tidak benar adanya. Lalu seperti pada pandemi kemarin kan sertifikat vaksin itu kan diwajibkan, banyak orang terutama di media Facebook yang menyebarkan informasi mengenai adanya kartu vaksin palsu. Itu kita bisa mendapatkan kartu vaksin tapi dengan tidak vaksin gitu kan. Lalu kita harus hati-hati ya ketika misalkan berbelanja online, tentunya kita harus bisa hati-hati, lihat dulu terlebih dahulu modelnya seperti apa, produknya seperti apa, lalu penjualnya, rating penjualnya seperti apa, penilaian dari konsumen itu seperti apa. Jangan sampai kayak ada kasus ini, berniat unboxing usai beli drone, ternyata pembeli dikirimi air mineral. Kan ketika kita tidak membaca terlebih dahulu deskripsi, itu kan gimana ya? Enggak, Kak Alip, kita kasih tahu teman-teman semua Halo. Ya, pertanyaan terbaiknya. Halo, Kang. Oh, iya. Kang. Oh, iya. Kang. Ya, alhamdulillah. Ya, Kang. ada, Kak. Ada suaranya. Mohon maaf ya, barusan connecting. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Iya, baru Soalnya sampai online mana juga, ya? Kak. Maaf. Baru sampai mana Ya, ya? ini Kak, sampai fenomena hoax di media sosial. Baru sampai sini ya. Mohon maaf ya kalau misalkan Ya. Terjadi lagi, boleh di-cut ya, kabarin. Oke, Kak, silakan. Oke, dilanjut ya. Lalu ya ini pokoknya harus hati-hati gitu ya dalam berbelanja online tentunya gitu ya. Lalu sekarang tuh di media Twitter gitu ya khususnya banyak sekali yang menyebarkan maksudnya yang mengatasnamakan bank gitu, mengatasnamakan bank BRI, BCA lah gitu ya di Twitter. Tapi itu bukan dari banknya gitu, tapi itu adalah oknum-oknum yang sengaja memberikan informasi yang bombastis gitu ya, bombastis tapi tidak benar adanya. Lalu boleh yang selanjutnya di next, Kang. Nah ini ya, kan hoax itu macam-macam gitu ya. Gimana sih cara kita tahu gitu? Nah kita harus tahu dulu macam-macam hoax itu seperti apa. Yang pertama itu ada satir. Satir itu adalah konten dikemas sebagai sebuah sindiran pada pihak tertentu dan dikemas dalam unsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Nah satir ini memang ya tidak begitu membahayakan sebenarnya. Tidak begitu membahayakan, cuman seperti yang kita ketahui bahwa netizen Indonesia ketika ada informasi yang bombastis itu pasti langsung membludak gitu ya, langsung diserbu lah istilahnya gitu. Seperti kan ini ada contoh-contohnya, ada meme-meme ini Presiden Jokowi gitu ya. Lalu ada ini UAS dan ketika berjumpa dengan wanita gitu ya. Terus ada ini foto Sandi. Lalu boleh yang selanjutnya, Kang?
Kang, boleh di next, Kang? Nah, ini lalu yang selanjutnya ada konten menyesatkan. Konten menyesatkan ini dibuat sengaja untuk menggiring opini dengan cara memanfaatkan ilustrasi, namun diedit tidak sesuai aslinya gitu ya. Jadi biasanya konten-konten menyesatkan itu kayak misalkan obat penguat, terus obat penurun berat badan, tapi tidak ada BPOM-nya, tidak ada instruksi dari dokter dan sebagainya gitu, yang bisa menyesatkan lah gitu. Kayak misalkan kasus pada pandemi kemarin tuh, ketika kita minum kayu putih katanya dapat menyembuhkan gitu kan, tapi belum tentu ada kebenarannya. Lalu ada informasi salah konteks, biasanya menggunakan informasi asli namun disebar dalam konteks yang keliru, menggunakan foto dan video yang pernah diunggah sebelumnya gitu ya. Misalkan emang ada yang misalkan ada kecelakaan gitu ya, kecelakaan di kota A, misalkan di kota A itu pada tahun 2019. Nah, ada kecelakaan juga diunggah lagi pada tahun 2022 gitu. Jadi menggunakan informasi yang tahun lalu gitu, foto dan videonya, tapi isinya berbeda gitu. Lalu yang selanjutnya, Kang, boleh di next. Nah, ini ya ada false connection, di mana memakai judul, caption, dan sumber yang tidak sesuai dengan isinya. Itu biasanya saya temui di Twitter gitu ya. Kadang medianya misalkan disebutkan Pikiran Rakyat, penulisnya disebutkan, judulnya disebutkan, tapi isinya itu berbeda. Isinya berbeda gitu, dimanipulasi. Lalu yang selanjutnya itu ada konten tiruan. Biasanya itu mengatasnamakan perusahaan-perusahaan tertentu, dan yang sekarang lagi booming tuh yang mengatasnamakan Gojek, mengirimkan voucher GoPay gitu ya. Lalu ada konten palsu. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai gitu ya. Biasanya itu mengenai lowongan pekerjaan. Sekarang yang lagi booming kan BUMN, banyak sekali yang mengatasnamakan BUMN, terus PLN lah, dan sebagainya gitu ya. Lalu yang selanjutnya, Kang, boleh di next. Nah, ini ya, bagaimana cara meningkatkan literasi digital. Yang pertama, lebih kritis, jangan terburu-buru menghadapi informasi yang bombastis, tadi sudah dijelaskan. Jangan menyebarkan kembali informasi yang belum tentu faktanya, gitu. Ketika kita ragu, informasi ini benar atau enggak ya, udah, cukupi kita aja, jangan di-share kembali gitu ya. Jika mengetahui informasi yang dikirim melalui sosial media itu salah, beritahu pengirim itu dengan bahasa yang baik. Misalkan teman kita tahu informasi itu tuh salah, tapi teman kita malah ngirim gitu ya, kasih tahu secara baik-baik gitu ya. Lalu harus bisa mencari perbandingan informasi dari berbagai media, bukan hanya dari satu media saja gitu ya, karena kan sudut pandang dari setiap media itu pasti berbeda-beda, jadi harus minimal 2 atau 3 media gitu. Lalu yang selanjutnya, Kang. Nah, ini ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Ada saatnya setiap insan merenung dan memanjakan diri. Jangan terus-menerus posting prosesmu, karena kejahatan akan selalu mengintai. Unggah informasi atau kabar baik, dan harus bisa menginspirasi banyak insan untuk menginspirasi banyak insan, bukan untuk menjadi provokasi. Namun, jangan memaksakan orang untuk menyukai kita, sewajarnya saja. Selanjutnya, Kang, boleh di next. Kang, boleh di next, Kang. Bentar, Kak, sinyalnya kayaknya. Oh iya. Udah pindah belum, Kak? Belum. Baru sepotong. Nah, ini ya. Nah.
ini ada tips and trik agar sosmedmu banjir like dan komentar gitu ya. Mungkin teman-teman Akang dan Teteh juga udah mengetahui gitu ya. Yang pertama yaitu posting foto dan video dengan kualitas baik tentunya. Posting foto atau video pada saat waktu istirahat, hindari pada jam kerja gitu ya. Jadi pada saat orang lain itu scroll media sosial gitu, waktu-waktu yang pas. Lalu beri caption semenarik mungkin, namun harus tetap selaras dengan postingan foto dan video. Beri hashtag jika perlu, jika tidak usah. Lalu saling berinteraksi dengan teman di media sosial. Oke, boleh di next lagi. Nah ini ya, ini hanya tambahan saja gitu ya dari saya mengenai peta kehidupan. Apakah teman-teman Akang dan Teteh mempunyai impian? Tentunya pasti mempunyai impian ya. Tapi apakah suka membuat peta seperti saya ini? Kan biasanya itu di buku diary gitu ya. Cita-cita 5 tahun ke depan itu ingin seperti apa? Ini menurut saya dengan adanya peta kehidupan ini itu bisa memotivasi diri sendiri bahwa oh kita tuh punya tujuan, oh kita tuh ini nih harus ada beberapa yang harus dicapai gitu ya. Seperti ini peta kehidupan saya, ada satu yang gagal yaitu poluan gitu ya, dan ada juga yang belum tercapai, belum saya checklist, ada beberapa yang sudah saya checklist. Lalu boleh selanjutnya Kang. Nah ini ya, biasakan untuk mengingat gitu ya. Boleh di notes, kalau saya biasanya di buku itu mencatat kejadian apa aja setiap harinya gitu, setiap harinya. Untuk apa? Untuk evaluasi diri, apakah kita tuh udah baik atau belum gitu ya. Terus kalau misalkan ada contoh nih, ada progres penulisan saya selalu tulis dalam buku jurnal saya, progres penulisannya apa, temanya apa, deadline-nya kapan gitu. Lalu ya checklist yang udah dikerjakan, lalu ya beginilah contohnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya kan boleh di next. Nah selain itu juga ada evaluasi bulanan gitu ya untuk diri sendiri, misalkan dari dalam hal gaya makan, pola hidup sehat atau enggak gitu ya, bisa di checklist juga gitu. Bisa bikin sendiri. Lalu tentang ibadah gitu ya, apakah bulan ini ibadah saya gimana sih gitu kan, mengenai agama dan kehidupan juga itu harus saling berkesinambungan gitu ya. Lalu ada harapan yang sebelah kanannya itu. Ya mungkin sekian. Boleh di next Kang? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya tempatnya salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman ya, untuk inti acara kita kali ini baru saja diselesaikan oleh kami. Teman sekarang mungkin sudah sedikit mengerti ya, apa sih pentingnya bijak bermedia sosial itu. Kita harus berpikir kritis, kita harus berpikir lagi apa sih yang harus diposting, apa sih yang harus disebarkan kepada orang lain. Karena di dunia internet itu, yang teman-teman tahu bukan hanya Instagram saja, bukan hanya Twitter saja, dunia internet itu luas, kejahatan akan selalu mengintai. Nah, untuk kali ini acara selanjutnya, aku sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab. Nah, kebetulan ini udah ada yang message ke aku dari fitur chat. Nah, izin membacakan ya untuk pertanyaan pertama dari Rani. Assalamualaikum Kak, saya Rani dari Fakultas Tarbiyah dan Kebun Unisba. Izin bertanya ya, untuk Kak Marina Yuliani ya. Bagaimana penjelasan mengenai bahayanya oversharing pada media sosial dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk Kak Marina, ini mau langsung dijawab atau kita kumpulin dulu, Kak? Boleh mau langsung dijawab juga. Boleh, Kak, silakan. Boleh. Kak Marina, silakan. Iya, terima kasih kepada Teh Rani ya. Itu Kang Teh Rani. Ya. Yang telah memberikan pertanyaan gitu ya, bagaimana penjelasan oversharing. Penjelasan oversharing menurut saya ketika ada informasi-informasi yang
disampaikan gitu ya, dari teman, dari dosen, dari siapa, tetap kita selaku, kita kan sudah belajar literasi media, harus tetap bisa analisis dulu, amati dulu gitu. Benar gak sih informasi ini tuh benar gak? Benar adanya. Lalu bisa dilihat dari sosial media yang ngirimnya gitu. Apakah itu akun benar-benar akun ofisialnya atau bukan gitu. Lalu apakah kita harus membagikannya kembali atau tidak, itu gimana kita ya sebenarnya. Kalau misalkan dirasa itu informasi tidak benar, jangan di-share kembali. Tapi kalau misalkan itu informasinya bisa memotivasi banyak orang, bisa mendorong banyak orang, banyak hal gitu, itu bisa di-share gitu. Tapi yaitu untuk membagikan kembali informasinya itu gimana kita, apakah baik atau tidak gitu. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih Kak Marina untuk jawabannya. Gimana Kak Rani, apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ini tambahan sedikit ya, Kang. Jadi gini, misalkan misalkan nih, sekarang yang banyak itu di grup WhatsApp gitu ya. Misalkan ada grup besar, misalkan kelas A misalkan. Kelas A itu ada 40 orang misalkan. Tapi kan pasti di setiap kelas itu ada berkubu-kubu, ada gengnya masing-masing. Ada gengnya masing-masing ya. Terus ada misalkan saya di kubu A itu misalkan ada 5 orang, ngasih informasi mengenai misalkan tentang Zumba atau apa, tapi kan yang responnya pasti geng saya gitu, maksudnya yang selalu bareng-bareng dengan saya gitu, yang lainnya nggak bisa gitu ya. Nah, kita juga harus bisa memperhatikan apakah yang di grup yang di-share sama kita itu nyaman nggak sih gitu, apakah kita share itu tuh membuat orang nyaman atau misalkan malah kayak ih naon sih gitu, kayak begitu, Kang. Mungkin bisa ditangkap ya maksudnya. Ya. Oke, itu pertanyaan pertama dari Kak Rani ya. Boleh untuk teman-teman sekalian yang mau bertanya, nggak usah dari video chat juga, nggak apa-apa kok teman-teman, tanya langsung aja. Untuk yang bertanya, ini nanti dapat flash dari panitia. Ayo teman-teman, siapa nih yang mau tanya, mumpung lagi ada Kak Marinanya yang ahli dalam bidangnya gitu. Oh, ini Kak, ada lagi Kak pertanyaan dari Veragia. Oh tadi ada yang itu ya, bentar ya. Ini ada yang ngechat dulu soalnya. Assalamualaikum Teh, saya mau bertanya bagaimana cara memberitahukan orang tua yang sudah mendapatkan berita hoax dari WA Group, tapi saat sudah diberitahu masih tetap kekeh gitu atau ngotot dengan berita itu. Terima kasih Teh Veragia ya, Teh atau Kang ya. Jadi bagaimana cara ngasih tahu orang tua kita gitu ya, terutama ketika banyak sekali kan di grup WhatsApp di orang tua gitu ya, banyak yang menyebarkan informasi hoax. Kita kasih tahu itu ya dengan ada fakta juga, ada faktanya, misalkan ini tuh gak bener, kita harus nyari tahu dulu loh yang benernya itu seperti apa gitu. Jadi ada pembanding untuk diperlihatkan ke orang tua, ini loh seharusnya kayak gini gitu. Ini mah apalagi misalkan ada yang sering orang tua itu termakan gitu, kayak misalkan diskon apa gitu ya, Shopee atau apa. Nah itu kasih tahu gitu, jangan langsung klik atau gimana, karena kalau misalkan langsung klik bisa aja data kita tuh kemakan gitu, karena data yang di HP itu kan nyambung gitu ya ke Google dan sebagainya. Kasih tahu, beri pemahaman orang tua kita gitu, jangan tentunya dengan nada dan bahasa yang baik-baik gitu. Jangan ngotot, itu masalah gitu, itu masalah gitu. Jangan seperti itu, tapi dengan baik-baik gitu kan. Ada kaulan kariman gitu, berkatalah yang baik gitu ya. Seperti itu. Dan tentunya kita harus misalkan
adalah berita atau misalkan cuitan berita atau informasi faktanya yang sesuai gitu. Jadi bisa dilihatin nih, ini nih yang seharusnya tuh kayak gini loh Pak, harusnya kayak gini loh Ma gitu. Seperti itu Kang. Nah, tuh buat Vergia, apakah udah jelas jawabannya? Jadi kita tuh selain mengingatkan juga, selain mengajarkan juga kepada orang tua kita apa sih yang harus dipikirkan lagi untuk memencet link atau menyebarkan link. Apalagi kan, soalnya kalau misalnya zaman sekarang kan link bisa disebar ke grup satu pasti tanpa dibaca dulu atau tanpa diperhatiin dulu baik-baik, langsung dikirim. Nah, so siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Sebentar lagi. Kak, izin bertanya. Boleh kan? Ih, telat Siapa dulu? Halo? Boleh. Dari siapa nih? Kak Ray dulu aja. Buat Kak Thomas nanti ya. Habis Kak Ray. Ya. Oke, silakan Kak Ray. Izin bertanya, kan untuk di masa sekarang ya kan ada anak-anak kelas seumuran SMP atau SD kan udah megang HP tuh. Terutama kayak buka TikTok, YouTube ataupun Instagram gitu ya. Tapi kan di umuran segitu juga kan mereka rasa penasarannya tinggi tuh. Dan kemungkinan besar juga mereka tuh bakal ya nggak menyaring informasi yang mereka dapat gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana nih cara kita untuk ngajarin anak-anak yang seumuran SMP atau SD itu mengenai etika bermedia sosial yang benar agar mereka dapat membatasi apa saja yang boleh ditiru dan tidak boleh ditiru. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Kang Ray. Yang pertama, bagaimana cara ngajarin anak-anak ya? Ngajarin anak-anak karena ya memang sekarang tuh tidak mengenal batas usia gitu ya. Anak-anak juga pasti dekat dengan media sosial. Tipsnya kalau misalkan dari YouTube kan itu ada bisa disaring. Misalkan hanya untuk konten anak-anak kalau di YouTube. Kalau misalkan di TikTok, Instagram, ya tentunya harus bisa diawasi sama kita gitu ya, selaku kakaknya, orang tuanya gitu. Harus bisa diawasi. Lalu bagaimana cara mengajarkan anak-anak agar bijak gitu ya dalam bermedsos? Pertama, jangan biarkan anak-anak itu terus-menerus memegang HP. Jadi misalkan ada waktunya, misalkan hanya boleh dalam sehari itu misalkan pas jam istirahat siang atau misalkan sore gitu. Jangan pas mau malam-malam, misalkan banyak sekali kan yang sekarang orang tua itu ketika nangis anak-anaknya lalu dikasih handphone kan, dikasih YouTube gitu, tontonan. Nah, seharusnya jangan gitu. Karena emang kalau misalkan dari kecil itu sudah dikasih handphone gitu, bakal ketergantungan nantinya gitu. Lalu kita selaku kakak atau orang tua harus lebih bisa kreatif maksudnya carilah misalkan sok kamu boleh nonton YouTube tapi pembelajaran ini ya tentang ini ya atau dokumenter atau apa gitu, jangan, pokoknya harus tetap diawasi gitu, apalagi kan anak-anak ya tidak bisa dikontrol gitu. Intinya itu Kang, seperti itu mungkin. Terima kasih Kak Marina Yulani. Ya. Karena keterbatasan waktu ya, mungkin saya ambil dua pertanyaan terakhir ya. Soalnya tadi ini maaf gak kebaca dari Kak Firdah di fitur chat, kolom chat. Assalamualaikum Teh, izin bertanya, jika berita tentang diri kita maupun keluarga masuk dalam berita hoax, cara bijak apa yang harus kita lakukan? Mohon dijawab Teh, terima kasih. Oke, jika misalkan kita dijadikan headline atau misalkan omongan mungkin ya gitu di media, cara kita menyikapinya seperti apa? Jika kalau misalkan berita itu benar,
jika berita itu benar, kita harus memberitahu ke orang-orang terdekat kita gitu. Ya, kita harus memberikan simpati dan empati gitu kepada orang-orang terdekat kita gitu, bahwa kalau misalkan informasinya itu benar. Tapi kalau misalkan informasinya itu salah, misalkan mengatasnamakan pihak si A atau si B gitu, ya kita harus lawan, maksudnya lawan di sini kita harus bisa klarifikasi gitu, misalkan bisa di kolom chat komentarnya yang memposting tentang kita gitu, atau bisa juga klarifikasi dan bisa menghubungi yang berwajib tentunya, seperti itu Kang. Klarifikasinya juga misalkan bisa di akun pribadi gitu ya, tapi ketika kita klarifikasi itu harus benar-benar fokus pada tujuan, bukan hanya mengandalkan ego bahwa kita benar, tidak. Kita juga harus bisa introspeksi diri juga. Seperti itu, Kang. Udah dijawab ya dari siapa itu? Dari Kak Firdah. Jadi kalau misalnya itu benar, kita harus klarifikasi kepada teman-teman terdekat kita, ya cuma teman-teman sih, sahabat, saudara, keluarga. Nah, tadi ya untuk pertanyaan dari Kak Thomas, barangkali masih ada waktu ternyata, saya cek. Oh iya. Kak Thomas. Ya, halo. Tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy, teman dari undangan dari Alif Dapa. Di sini saya mau sharing aja. Oke, begini ya. Jadi saya itu mempunyai teman karib, teman ya sehari-hari beginilah. Belakangan ini dia itu terhadap bermain HP itu berlebihan. Mungkin kalau misalkan di diagram dia itu seperti kalau misalkan jalan kaki dengan bermain HP, mungkin lah HP itu dia udah berlebihan 80% dari jalan kaki. Nah, waktu itu kan waktu itu dia itu sering sekali kalau bermain HP, kalau misalkan kita ngobrol, kita main atau kayak gimana, dia mungkin menyempatkan sekali bermain HP. Yang saya bingungkan adalah yaitu cara memberitahu dia kalau dia itu jangan terlalu banyak main HP sampai over gitu. Saya bingung, cuman minta saran atau kayak gimana, mungkin dari teman-teman atau saudara-saudara. Sorry. Ya begitu aja, maaf agak gugup. Ya baik, terima kasih Kak Thomas, izin menjawab ya. Memang banyak, bukan teman Akang aja gitu ya, teman saya juga kalau misalkan lagi ngumpul kadang nggak fokus dalam apa yang kita sedang ucapkan gitu ya, tapi malah asik main HP, main game gitu. Gimana sih cara ngasih taunya? Ya itu harus dikasih tahu, mau gak mau harus dikasih tahu. Kalau misalkan kumpul nih, bisa misalkan dari awal kasih tahu kayak gini. Ketika kita kumpul, jangan main HP ya. Kita fokus aja sama obrolan kita gitu. Bisa dikasih tahu. Tapi kalau misalkan terus-terusan main HP, ya gimana lagi ya? Itu balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Ketika teman kita asik main HP, terus kita malah dicuekin gitu ya, kan harusnya dia tuh mempunyai mempunyai rasa cemas atau gimana gitu ya, tapi ini malah asik main HP. Ya balik lagi, kasih tahu terus-menerus, karena emang kan harus ada prosesnya gitu ya. Kalau misalkan sekali dikasih tahu, tetap kedua kali gitu, jangan main HP dong gitu. Coba hargai kita gitu. Biasanya bisa oleh orang-orang terdekat gitu. Jangan yang jauh, yang terdekat, misalkan pacarnya kasih tahu gitu. Jangan main HP terus, atau misalkan sahabatnya gitu. Karena emang komunikasi atau informasi dari orang-orang terdekat itu akan lebih gampang diterima daripada dari orang yang tidak dikenal gitu.
Seperti itu Kang, mungkin apabila teman-teman ada yang mau berbagi juga, mangga bagaimana cara mengingatkan temannya agar tidak main HP terus gitu ya. Boleh. Oke. Gimana Kak Thomas? Apakah puas dengan jawabannya? Sedikit apa ya? Sepertinya temanku itu lebih egonya lebih gede juga. Saya pernah ngasih tahu ke dia. Itu agak susah juga sih. Yang cuman ya kayaknya saya minta saran yang lebih kayaknya nih. Kalau begitu, kasih ini aja Kang. Misalkan lagi main HP. Kamu tuh main HP-nya lagi apa sih? Main game atau apa gitu? Coba ikutan kompetisi game gitu. Siapa tahu kamu menang gitu. Atau kasih dia tugas gitu. Coba konten lah kamu gitu daripada main HP terus gitu. Jadi alihkan pemikiran dia gitu. Agar dia agak terus-terusan merunduk main HP gitu. Seperti itu Kang mungkin. Izin menambahkan sedikit boleh Kang Thomas? Boleh. Izin ya Teh, kalau Ya, menurut mangga. pengalaman saya, biasanya ketika teman-teman nongkrong dan ada salah satu yang main HP itu, yang saya alami dari circle pertemanan saya gitu, yang saya lihat kadang teman-teman yang gitu Teh biasanya nggak masuk dengan yang kita obrolkan atau nggak tertarik, kayak semisalnya kita ngebahas apa, tapi si temen itu yang kita sedang bahas tuh nggak masuk nih. Jadi kadang daripada kita ngedengerin juga nggak paham, biasanya suka pelariannya ke HP. Kalau nggak, banyak juga yang kadang tuh kayak dia tuh ada, kita ngobrol tapi nggak diajakan ngobrol gini, kayak gitulah. Gimana ya bahasanya? Soalnya sering terjadi, saya sering ngeliat ya di lingkungan pertemanan yang saya ikuti gitu, yang bareng-bareng sama saya, kadang ketika teman-teman atau saya sendiri lagi asik ngobrol, pasti ada satu atau di antara dua yang kayak keanggap nggak ada gitu gini. Bukan maksud nggak nganggap dia nggak ada, cuman karena bisa dibilang benar juga, karena terlalu fokus ke HP, takutnya kita ngeganggu atau gimana gitu. Itulah pengalaman saya gitu Kang Teh, makasih. Boleh Oke, menambahkan paham. juga ya sedikit dari Kang Jamal, ketika kita tidak dihargai misalkan di suatu tongkrongan atau kelompok gitu ya, boleh kita tanya aja gitu, apakah ada salah gak gitu, kenapa nggak dihargai sih gitu, apakah aku salah apa sih aku gitu. Jangan sampai kita juga bertanya-tanya gitu tapi kita tidak tahu salah kita tuh apa gitu. Terus ya kita misalkan selaku yang dominan, maksudnya dominan tuh yang vokal, yang selalu hayu gitu. Kita juga harus bisa ngajak yang minoritas itu gitu. Kita harus bisa seperti yang tadi kata Kang Jamal, karena nggak masuk gitu ya, nggak masuk gitu. Kita harus tahu lah kesukaan dia tuh apa gitu, agar dia bisa berembuk gitu. Seperti itu Kang. Oke, terima kasih banget. Itu jawaban yang pas kayaknya ya untuk yang tadi. Terima kasih banget untuk Teteh sama Akang yang dapat. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Thomas ya atas sharingnya. Ya mungkin kadang seperti itu ya Teh, sama Kang Jamal. Kadang kalau kita misalnya lagi nongkrong atau apa, bukan kita sombong atau apa, emang kadang-kadang gak masuk gitu di pemahaman kita. Jadi buat Kang Thomas, saya harap Kang Thomas mendapat masukan atau wawasan yang besar lah buat pertemanan Kang Thomas buat kedepannya. Teh, aku boleh nanya nggak, mumpung lagi bahas pertemanan, Boleh. seberapa besar sih impact dari sisi pertemanan ke perjalanan hidup kakak, ke karir kakak juga?
Oke, mengenai pertemanan memang agak sensitif mungkin ya, tapi bagi saya, pertemanan itu bisa mendorong dan ya bisa mendorong saya untuk hidup gitu. Tapi harus perlu digarisbawahi, kita juga harus bisa mandiri, jangan mengandalkan teman gitu ya. Contohnya ketika saya lulus S1 gitu ya, kan otomatis harus cari pekerjaan gitu dan memikirkan ternyata saya pilihannya itu lanjut S2 gitu, lanjut S2. Kan nggak punya teman sama sekali. Nggak punya teman sama sekali yang dari S1 gitu ya, best friend lah istilahnya kayak gitu. Kita harus bisa mandiri. Kita jangan ketergantungan, jangan ikut-ikutan orang lah gitu, apalagi kan di usia 20 ke atas ya pastinya tentunya itu apa ya, pasti hanya beberapa lah teman yang benar-benar dianggap deket itu gitu, karena kan ya memang masa-masa SMA lalu masa-masa masih kuliah itu banyak banget kan tongkrongan sana sini gitu ya, terus udah pulang kuliah nongkrong ke sini ke sana gitu ya, memang banyak banget gitu. Itu juga pasti ada hal positif sama negatifnya gitu ya, tapi makin ke sini ya pasti pertemanan itu makin sedikit, dan bersyukurlah ketika ada satu teman yang terus mensupport karya-karya kita gitu. Karena kita juga harus perlu disupport lah ketika kita punya karya gitu, ketika kita punya ide karya gitu. Untuk saya sendiri itu untuk apa gitu, tapi kita untuk agar bisa menginspirasi banyak orang gitu. Begitu tentang pertemanan yang sangat sensitif. Ya, makasih Kak. Ya sih, emang kedengarannya kalau misalnya bahas temen ya kadang bisa menyenggol lah ke arah sensitif. Mungkin dari tim panitia ada yang mau bertanya barangkali, karena kesempatan bertanya kepada ahli. Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut aja ke pembagian door prize, karena pertanyaannya melebihi dari apa yang saya ekspektasiin ya. Mungkin dari tim panitia nanti akan berkomunikasi lagi, entah itu mau dibagi door prize semua bagi rata atau 3 yang pertama. Mungkin acara sesi tanya jawab saya tutup ya, alhamdulillah. Dan untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan dari apa yang tadi Kak Marina Yuliani bacakan akan dibacakan oleh teman saya selaku MC. Silakan kepada saudara Jamal, saya persilakan untuk membacakan kesimpulan. Ya, alhamdulillah mungkin setelah apa yang disampaikan, mendengarkan pemaparan serta pengalaman yang dialami oleh Kak Mariana yang sangat berharga yang telah dibagikan kepada kita, kita dapat menyimpulkan bahwasanya bagaimana kita sangat penting mengelola media sosial kita, meski kita dibebaskan di media sosial, tapi ternyata banyak untuk feedback minim efek buruk kita dikala kita tidak cukup bijak untuk mengelola media sosial kita. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Sebelum penutupan, mari kita on untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu sebentar yuk. Kita foto buat kenangan. Untuk sistematis foto bersama akan dilaksanakan 2 kali foto, entah 2 kali, takutnya nggak kemasuk beda slide. Yang mau bergaya gaya aja, lanjut ya. Yuk untuk foto pertama, 1, 2, 3. Bentar. Untuk foto yang kedua, di slide kedua, 1, 2, 3.
Ya, mungkin sekian webinar yang bisa kami laksanakan. Terima kasih kepada Bu Dian sebagai dosen pembimbing kita, serta terima kasih kepada Kak Marina yang telah menjadi narasumber kita. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap, serta salah penyampaian dari kita selaku panitia, karena ya itu tempatnya salah dan lupa. Wabarakatuh. Nah, yang lagi. Untuk nah. Untuk para audiens yang mungkin memiliki acara lain, boleh dipersilahkan terlebih dahulu. Terima kasih telah mengikuti acara webinar kami. Dan untuk para stay dulu. Terima kasih ya panitia. Alhamdulillah ya. Saya izin live ya. Assalamualaikum.